dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan tentunya sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Dalam konteks tersebut, pelatihan pengelolaan keuangan yang kita kenal dengan Wakatobi ini menjadi sangat relevan dan strategis karena meningkatkan kompetensi pengelola keuangan merupakan kunci agar setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat yang optimal, tepat sasaran, serta akuntabel. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pengelola keuangan Satker yang telah berkomitmen dan berkenan mendaftar dalam kegiatan Wakatobi Triwulan 1 tahun anggaran 2026 ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Wakatobi tahun kemarin, tahun anggaran 2025, dengan pengayaan materi yang lebih aktual, lebih aplikatif dan selaras dengan kebutuhan pelaksanaan APBN tahun berjalan. Untuk Wakatobi Triwulan 1 yang nanti akan berlangsung selama 1 pekan dari tanggal 23 hingga 27 Februari 2026 akan disampaikan materi-materi yang sangat penting dan krusial, antara lain mengenai laporan keuangan, pembukuan bendahara, pajak-pajak bendahara, pengadaan barang dan jasa, serta aplikasi Inaprok. Materi akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten tentunya dari Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga didukung dengan mitra Kemenkeu 1, yaitu dari KPP Pratama Kendari, dari Balai Diklat Keuangan Makassar, dan rekan-rekan Direktorat Sistem Perbendaharaan, serta nanti dari KPPN Bau-Bau. Kami berharap materi ini akan memperkaya wawasan Bapak Ibu sekalian dalam mendukung pelaksanaan tugas di Satker masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, kami informasikan bahwa pada akhir kegiatan nanti peserta akan memperoleh sertifikat pelatihan, namun dengan ketentuan wajib mengikuti seluruh rangkaian materi dan mengikuti post-test yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Februari 2026. Dan sebagai tambahan informasi dapat kami sampaikan bahwa nilai IKPA, ya indikator kinerja pelaksanaan anggaran di tahun 2025 untuk seluruh Sultra adalah 96,51, yang berarti ini predikat sangat baik. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu 95,69. IKPA yang naik ini menjadi bukti nyata bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu berdampak positif pada pengelolaan keuangan Satker secara keseluruhan. Besar harapan kami, kinerja dan kerja cerdas yang telah dilakukan Bapak Ibu dapat terus terjaga dan ditingkatkan pada tahun 2026 ini. Sinergi yang selama ini telah terjalin, khususnya antara Bapak Ibu dengan Kanwil DJPB Sultra dan KPPN, mitra kerja Bapak Ibu di seluruh wilayah Sultra, dapat terus terjaga dengan baik. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Dan kami mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kekurangan, ya baik dari sisi teknis maupun dari sisi non-teknis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat, perlindungan, serta kemudahan dalam setiap langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun, burung maleo terbang tinggi, Cakep. Cakep. hinggap sebentar di dahan jati. Artinya. Mari kita kelola APBN dengan sepenuh hati untuk pembangunan Sulawesi Tenggara yang kita cintai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Kanwil. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang berkenan bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Namun, kami juga memahami jika Bapak terdapat kesibukan yang lain.
apabila terdapat kegiatan yang tidak dapat ditunda, kami persilakan Bapak Kakanwil untuk dapat menyesuaikan kegiatan ataupun melaksanakan agenda selanjutnya. Baik, makasih Vera. Bapak Ibu, saya izin dulu. Selamat melakukan FGD Wakatobi. Siap, Bapak. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan sebelumnya, khususnya melalui WhatsApp, materi pada pagi hari ini adalah laporan keuangan pemerintah pusat dengan narasumber Bapak Fandi Zainuddin Syah. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi PSAPP Kanwil DJPB Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, Pak Fandi. Pagi, Mbak Vera. Siap, Bapak. Apakah dapat... Sudah, Sudah jelas, Pak. siap, terima kasih. Apakah dapat langsung dimulai, Pak? Oke, siap. Baik, Bapak, sebentar izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Dapat kami sampaikan kepada Bapak narasumber dan Bapak Ibu peserta kegiatan bahwa penyampaian materi kami harapkan dapat selesai sampai dengan pukul 10.15 untuk kemudian kita masuk ke sesi diskusi. Bapak Ibu kami persilakan juga untuk mengisi daftar hadir yang telah tersedia pada kemenq.go.id/Wakatobi 2026 atau yang tersedia pada kolom chat. Kepada Bapak Fandi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia selalu untuk kita semua. Suara saya masih jelas kan ya? Jelas. Oke, ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang Muslim dan Muslimah ya, terutama yang berkesempatan dan nggak berhalangan tentunya untuk menjalankannya. Oke, mungkin untuk materi saya ini seputar pelaporan keuangan ya. Yang sebenarnya secara flow ini pasnya di belakang, tapi ada urgensi yang mendesak mungkin ya karena ada batasan untuk penyampaian LKKL paling lambat di akhir bulan ini, yang mana ini udah tanggal 23. Jadi mungkin relevan untuk segera saya sampaikan ya di sini. Walaupun di sini saya pahami ya bahwa audiens di sini kan tidak cuma dari penyusun laporan keuangan ataupun operator yang terlibat langsung dalam modul pelaporan di Sakti ya, tapi mungkin yang saya sampaikan ini mungkin juga cuma di permukaan aja, jadi bukan pendalaman teknis soal materi, jadi mungkin sebagai tambahan wawasan bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bersinggungan langsung ya dengan pelaporan keuangan di Satker ya. Tapi kalau saya pikir-pikir sih semuanya bersinggungan ya dengan pelaporan keuangan ya. Karena laporan keuangan ujungnya ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang operator-operator sebelumnya tata usahakan direkam di ini, itu pasti nanti ujungnya akan ke pelaporan keuangan. Ya, mungkin pertama-tama sebelum saya masuk materi, saya sampaikan apresiasi bagi pejabat dan pegawai yang sudah hadir, yang kami hormati Pak Kakanwil ya. Kemudian Pak Kabid PPA 1 Pak Moko dan Bapak Ibu pejabat pegawai dari Kanwil dan satuan kerja kementerian lembaga ya di sini ya relevansinya ya. Untuk dalam hal ini kita sama-sama belajar lah ya, belajar mengenai pelaksanaan anggaran dan juga pertanggungjawabannya. Mungkin saya share ya Mbak Vera. Siap. Aduh. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Oh, iya. Jadi ini kita lihat dulu nama kegiatannya. Ini kehormatan nih bagi saya nih karena saya yang membawakan materi pertama di Wakatobi pertama ya, di hari pertama tahun 2026 pas Ramadan lagi gitu ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti ya, walaupun dalam keadaan berpuasa, semoga bisa aktif ikut mengikuti, kita sama-sama diskusi, jangan sampai panjang lebar agar nggak habis, nggak haus ya dalam membawakan materi dan kita berdiskusi. Ya, jadi kita mulai dengan laporan keuangan pemerintah pusat. Mungkin sebagai gambaran awal ya, bahwa dalam pengelolaan keuangan negara yang lekat dengan tugas kami dan Bapak Ibu sebagai BUN, baik bendahara umum negara maupun sebagai pengguna anggaran dalam hal ini kementerian lembaga yang menjalankan fungsi teknis ya.
Nah, dalam hal ini pengelolaan keuangan negara mungkin udah sama-sama tahu ya bahwa pengelolaan keuangan negara itu keseluruhan kegiatan ya, oleh pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawabannya tanggung jawab keuangan negaranya adalah kewajiban untuk mengelolanya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, bentuk dari tanggung jawab itu adalah laporan keuangan. Ini sebagaimana tertuang dalam UU nomor 17 2003 tentang keuangan negara dan UU 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Nah, siapa yang menyelenggarakan pelaporan keuangan Bapak Ibu ya? Jadi ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sering disebut bersamaan ya ini ya. Nah, intinya sih sebenarnya entitas akuntansi adalah yang mempunyai kekuasaan diberi kuasa untuk menggunakan anggaran dan barang ya, yang mana wajib menjalankan fungsi akuntansinya juga yang nanti akan dikonsolidasi ke entitas pelaporan ya, yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menyusun laporan keuangan, yaitu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian setiap KL ya di lingkungan pemerintah pusat dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya yang jika menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dalam disusun harus punya dasar Bapak Ibu ya. Disusun nggak sembarangan. Jadi setiap entitas akuntansi itu wajib memegang ini, yaitu standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, jadi ini yang terutama yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi ya, atau mau nggak mau belajar akuntansi karena diberikan tugas tersebut ya, Bapak Ibu ya. Jadi akuntansi ini memedomani standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam PP 71 ya. Jadi PP 71 itu tentang standar akuntansi pemerintahan yang mana sudah menerapkan basis akuntansi. Ini mungkin yang background-nya akuntansi atau yang pernah mendengar ini tahu ya bahwa basis dalam akuntansi itu ada dua, ada basis kas yang dari zaman dulu ya sampai dengan 2014 kalau nggak salah penerapannya. Kemudian selanjutnya menggunakan basis akrual. Nah, pedoman sistem akuntansi pemerintah ini ada ditentukan dua ya Bapak Ibu ya. Kalau pemerintah pusat itu diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Mohon izin Pak, slide-nya masih belum bergerak, masih slide pertama. Slide dulu. Iya. Padahal udah slide kedua ini. Gerak nggak? Oh, izin Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu sambil menunggu slide tersebut. Untuk absensi dapat diakses pada kemenq.go.id/Wakatobi 2026. Untuk rekapan absensi tersebut dapat diunduh pada link tersebut.
Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Masih slide 1, Mbak. Oke. Udah.
Suaranya hilang. Izin Bapak Ibu, sekarang terdapat trouble, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Tes. Kenapa? Sudah masuk? Sudah masuk. Oh. Wah, kamera aku error sekarang. Mungkin nggak usah lihat muka saya, nggak apa-apa ya Bapak. Izin saya lanjut nih Bapak Ibu ya. Jadi mengenai kesesuaian dengan SAP dan SPI kayaknya udah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Next. Oke, jadi ini mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada SAPP yang namanya, yang paling tingginya sistem akuntansi pemerintah pusat. Kemudian
akan turun jadi dipecah menjadi SAI dan SABUN ya, standar akuntansi instansi dan standar akuntansi sistem akuntansi pelaporan keuangan bendahara umum negara SABUN ya. Dan masing-masing di SABUN itu ada banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kali ini akan fokus di SAI-nya aja. Next. Ya ini Bapak Ibu yang saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa ada entitas akuntansi dan ada entitas pelaporan. Dan pelaporan keuangan itu disusun berjenjang Bapak Ibu ya. Dari yang paling bawah, entitas akuntansi yang paling bawah, sampai dengan entitas pelaporan. Mudahnya entitas akuntansi itu yang ada di Satker Bapak Ibu, yang megang DIPA masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian yang paling tingginya di kementeriannya. Jadi misal Satker Kemenak sama Kementerian Agamanya sendiri. Jadi Kementerian Agama adalah entitas pelaporan, Satker Kemenak di kota X misal adalah entitas akuntansi. Nah, dari entitas akuntansi ke entitas pelaporan itu ada jenjangnya Bapak Ibu ya. Jadi entitas akuntansi yang paling bawah di Satker itu adalah unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Makanya ada KPA di Satker Bapak Ibu ya. Ada KPA, kemudian ada PA. PA kan ada di kementerian. Nah, sebelum ke PA itu ada pembantunya PA, pembantu pengguna anggaran. Jadi ada unit akuntansi, pembantu pengguna anggaran, ada yang di level wilayah, ada yang di level eselon 1. Makanya ada 4 jenjang di sini ya, dari UAPA, ada UAPAW, ada UAPA eselon 1, dan UAPA. Ya, next. Nah, ini yang ada di Sultra sampai dengan tahun 2025, Bapak Ibu ya. Jadi belum saya mapping lagi yang 2026, tapi ini yang di mapping ketika menyusun laporan keuangan tahunan. Dan di akuntansi dan pelaporan itu biasanya yang belum move on dari tahun lalu ya, karena kita saat ini masih harus menyusun LK unaudited yang batasnya nanti tes. Jadi yang nanti batasnya tanggal 27 adalah laporan keuangan tahunan, tapi yang versi unaudited, yang belum diaudit oleh BPK. Nanti setelah diaudit ada juga laporan tahunan audited, yang nanti di bulan Mei ya Bapak Ibu ya. Susun. Oke, jadi di sini kan kita bisa lihat nih Bapak Ibu, UAKPA jumlahnya ada berapa. Jadi total UAKPA yang ada di Sultra itu ada 447 ya, di seluruh Sultra. Dan ada koordinatornya di Sultra juga, tapi jumlahnya UAKPA tadi itu enggak semuanya punya koordinator yang ada di Provinsi Sultra. Bisa juga di provinsi lain ataupun tanpa koordinator. Jadi langsung ke pusat, Bapak Ibu. Jadi enggak ada UAPAW-nya. Nah, jadi yang ada 31 UAPAW yang ada di Sultra yang membawahi 366 UAKPA ya Bapak Ibu ya. Dan masing-masing UAKPA itu jadi mitra dari BUN-nya. Jadi BUN dan pengguna anggaran itu mitra Bapak Ibu ya. Jadi KPPN dan Satker itu mitra. Kanwil Sakubun dan Satker itu juga mitra. Dan ini KPPN Kendari, Bau-Bau, Kolaka, dan Raha adalah mitra dari masing-masing Satker atau UAKPA tadi Bapak Ibu. Oke, next. Nah, tapi entitas akuntansi dan pelaporan itu enggak abadi ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi ada masalah seperti kemarin dibubarkan misal atau berubah rumahnya. Jadi kemarin kan kita ngalamin ya 2025 itu masif berubah itu. Setelah pembentukan kabinet merah putih, kementerian jadi lebih banyak, kemudian di level satkernya ada yang berubah kodenya aja atau pecah atau menggabung gitu Bapak Ibu ya. Ada merger, ada pecah gitu ya. Ini masing-masing ada ilustrasinya bagaimana pecah itu, bagaimana menggabung. Kemudian ketika satker itu tidak lagi beroperasi, perubahan identitasnya seperti tadi ya, tidak mendapatkan alokasi anggaran atau berubah statusnya, itu nanti dia harus mengalami yang namanya likuidasi walaupun cuma berubah rumahnya aja, berubah kode PA eselon 1 atau berubah kode satker. Next. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam tapi masih agak di permukaan ya Bapak Ibu ya. Naik dulu Mbak Vera. Nah, jadi kita fokusnya ada di LKKL ya, Bapak Ibu. Laporan keuangan Kementerian Lembaga. Jadi di sisi sistem akuntansi instansinya yang relevan dengan Bapak Ibu yang ada di Satker. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang jadi prinsip pertama dalam menyusun laporan keuangan.
seputar laporan keuangan yang harus memenuhi 4 ini ya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Bahwa laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan dalam artian punya manfaat feedback ya, umpan balik, dapat dievaluasi ya. Dapat juga digunakan untuk prediksi. Kemudian tepat waktu dan lengkap. Jadi kalau piring itu ada makanannya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian andal ini kalau tadi ada atau tidak, ada makanan atau tidak, andal ini rasanya Bapak Ibu ya. Ini ngomongin makanan nggak apa ya, kita lagi puasa ya. Cuma analogi aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau andal ini adalah kualitasnya. Kalau tadi ada eksistensinya, si relevan itu, andal itu ada kualitasnya, berkualitas gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus disajikan secara jujur, dapat diverifikasi baik oleh orang yang berbeda itu. Kalau diverifikasi tendensinya masih sama hasilnya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak memihak. Jadi ini kualitas dari laporan keuangan Bapak Ibu ya. Harus dapat diandalkan. Kemudian juga dapat dibandingkan Bapak Ibu ya. Dapat dibandingkan ada 2 aspek di sini ya. Aspek dengan periode sebelumnya. Jadi laporan keuangan periode triwulan 3 harus dapat dibandingkan dengan laporan triwulan 3 tahun lalu Bapak Ibu ya. Jadi komparatif. Kemudian juga aspek dengan entitas lain yang punya karakteristik sejenis terutama ya Bapak Ibu ya. Jadi misal Satker Kemenak di kota Bau-Bau gitu ya, sama dengan dapat dibandingkan dengan Satker Kemenak di kota Kendari Bapak Ibu. Dapat dibandingkan laporan keuangannya apple to apple. Kenapa bisa dibandingkan? Karena standarnya sama Bapak Ibu ya. Kemudian dapat dipahami. Nah, Bapak Ibu, laporan keuangan mestinya harus dapat dipahami oleh pengguna ya Bapak Ibu, pembaca laporan keuangan. Tapi pembaca laporan keuangan ini enggak serta-merta awam 100% Bapak Ibu ya. Jadi orang masyarakat di jalan kita kasih laporan keuangan enggak pasti bisa baca gitu Bapak Ibu ya. Tapi yang memang punya tujuan untuk membaca. Artinya dia juga mestinya dibekali dengan kemampuan untuk membaca gitu ya. Jadi enggak buta huruf sama sekali. Jadi punya sophisticated Bapak Ibu dengan kemampuan membaca laporan keuangan. Next. Oke, jadi ini untuk menjaga salah satu kualitas tadi Bapak Ibu ya, terutama mengenai keandalan itu salah satu ikhtiarnya itu ada difasilitasi oleh Monsakti Bapak Ibu ya. Menjaga kualitas datanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum menyusun laporan keuangan, jauh-jauh hari sebelum masa menyusun laporan keuangan, bahkan ini harus dilakukan setiap hari, itu adalah monitoring kualitas data. Jadi Bapak Ibu yang ada di operator pembayaran, bendahara, kemudian operator persediaan aset, piutang, itu kan melakukan perekaman tata usaha di Sakti gitu kan ya. Nah, itu akan bisa dimonitor apakah benar atau enggak, apakah ada masalah atau enggak, sampai ke yang akan disiapkan nanti dalam menyusun laporan keuangan Bapak Ibu ya. Nah, tools di Monsakti ini ada dalam monitoring kualitasnya ada 5 terutama ya. To-do list, monitoring, rincian, rekon, dan laporan keuangan. Oke, next. Next. Ya, kita ngomongin monitoring kualitas data yang paling awal dulu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi ketika transaksi dicatat, transaksi keuangan dan transaksi BUMN pada Sakti ya, apapun modelnya gitu kan ya, itu akan bisa dimonitor kualitasnya, pencatatannya gitu ya. Dan ini mandat dari peraturan Dirjen nomor 8 agar dilakukan secara harian Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk menyiapkan laporan keuangan yang baik. Karena laporan keuangan yang baik itu adalah representasi dari pelaksanaan anggaran Bapak Ibu ya. Kalau laporan keuangannya jelek, menyajikan data yang jelek, berarti ada yang salah ketika melaksanakan anggaran atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran melalui catatan keuangannya. Nah, itu yang coba dimitigasi. Nah, kemudian ada ini ya Bapak Ibu 3 ini terutama to-do list, monitoring, daftar rincian. Intinya sih to-do list itu yang bisa dipikir secara otomatis disimpulkan oleh Sakti ya, bahwa ada masalah nih. Sakti sudah bisa menyimpulkan apakah data-data yang dicatat ke sistemnya si Sakti ini anomali atau enggak, bermasalah atau enggak. Ini si menu to-do list. Ada beberapa macam to-do list, nanti kita lihat ya.
Kemudian menu monitoring dan daftar rincian. Nah, ini kalau yang nggak terakomodir oleh menu to-do list ya. Bisa jadi persediaan itu disajikan 10, tapi tahu nih harusnya nggak 10. Si to-do list ini nggak mengidentifikasi, ini nggak ada anomali secara pencatatan. Ya karena emang pencatatannya emang nggak salah ternyata. Tapi yang tahu dapurnya kan si Satker. Yang mencatat itu bisa jadi khilaf gitu kan ya. Persediaannya harusnya nggak segini. Nah, itu untuk pendalaman ke menu-menu yang ada di Sakti ya. Tiap pos-pos yang ada di laporan keuangan itu kan ada pendalamannya, itu bisa dilihat di monitoring dan daftar rincian. Tindak lanjutnya ya sebagai sesuai relevansinya ya. Jadi case by case, masalahnya apa, ditindaklanjutinya apa. Jadi yang relevan untuk menindaklanjuti sesuai periodisasinya. Next. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi to-do list atau yang bisa hasil analisisnya si Sakti, apakah ada anomali data atau enggak, ini ada kebagi sesuai periodenya. Dan ini akan berkaitan erat dengan rekonsiliasi Bapak Ibu ya. Jadi rekonsiliasi bulanan harus memenuhi syarat to-do list bulanan ini selesai. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, ada dari 29 ini ada 10 yang jadi kewajiban bulanan. Dan 10 kewajiban bulanan ini adalah yang sifatnya intern di Satker, bisa diselesaikan oleh si Satker itu sendiri. Nggak melibatkan entitas pihak lain ya Bapak Ibu ya. Makanya frekuensinya lebih dipersyaratkan lebih intens diselesaikan, mestinya bisa gitu ya. Nah kemudian misal di bulan Juni nih, jadi di bulan Juni itu kan periode triwulan 2 sekaligus semester 1 dan juga bulanan gitu kan ya. Jadi sifatnya kan kumulatif. Itu berarti dia harus menyelesaikan bulanan triwulan 1 dan triwulan 1 2 dan juga semester 1. Gitu kan ya. Nah, ini masing-masing Bapak Ibu. Kalau kita lihat triwulan 2 ini mudah menunjukkan kaitannya dengan satker lain. Misal ada transfer keluar aset, asetnya dicatat keluar nih, persediaannya dikeluarkan dari satker tersebut, harus dicatat sebagai transfer keluar. Nah, kemudian yang menerima aset itu, yang menerima persediaan itu harus mencatat transfer masuk. Nah, kalau nggak dicatat salah satu pihak gimana? Nah, berarti ini yang disimpulkan oleh si Saktinya bahwa ada anomali, bahwa ada kurang catat dari pihak penerima asetnya, harus dua-duanya mencatat. Jadi jelas laporan keuangannya sync nanti ya, sinkron antara penerima dan yang mengirim si persediaan. Kemudian yang semester 1 ini biasanya yang jadi kewajiban akrual ya Bapak Ibu ya. Piutang harus disisihkan, kemudian aset harus disusutkan. Nah, ini kewajiban di semester 1. Nanti tahunan ada lagi di ujung tahun gitu Bapak Ibu yang menyusun laporan tahunan harus menyelesaikan kewajiban to-do list tahunan ini. Nah, ini yang jadi kewajiban direkonsiliasi di bulan Desember 12 ya, periode 12 ya. Kemudian ada to-do list lainnya. To-do list lainnya ini yang nggak bisa diikat oleh periode tertentu karena memang sifatnya akan sepanjang tahun Bapak Ibu ya. Ada ketidaksesuaian kode akun dan kode barang. Bisa jadi akun belanjanya tepat nih 53, tapi ternyata belanjanya nggak memenuhi standar kapitalisasi gitu kan. Jadi harusnya akunnya ternyata harusnya bukan 53 nih, tapi 52. Kode barangnya bisa jadi salah klasifikasi. Jadi ada aturan main ya antara akun dan kode barang itu harus sinkron. Kemudian Pagu minus nih yang jadi favorit di akhir tahun ya Bapak ya. Nggak dari akhir tahun, bahkan dari semester 1 kemarin udah kelihatan ya ada Pagu minus baik itu belanja pegawai maupun non belanja pegawai. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi 5 periodisasi to-do list. Jadi identifikasi anomali oleh Sakti secara otomatis Bapak ya. Next. Oke, jadi ini seputar rekonsiliasi Bapak Ibu ya. Jadi ikhtiar berikutnya setelah memonitor si Satker itu, data-datanya aman atau enggak melalui 3 menu tadi ya, menu to-do list, yang otomatis, kemudian menu monitoring dan daftar rincian yang semi manual gitu kan ya. Nah, berikutnya kewajiban tiap bulannya Bapak Ibu ya. Setiap bulan kan ada yang namanya rekonsiliasi. Artinya menandingkan catatan ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi melihat catatan sendiri apakah jadi berjalannya tadi antar operator secara intern itu sudah sinkron atau belum, ada masalah atau belum, Anda pencatatannya gitu kan ya. Ini menandingkan dengan pihak lain nih, dengan BUN, dengan kuasa BUN ya, KPPN ya Bapak Ibu ya. Makanya Satker dengan KPPN nih.
rekonsiliasi eksternalnya gitu kan ya. Tapi juga ada rekon internnya. Kalau rekon internnya di satker tertentu, satker sendiri aja. Jadi antara yang ada di ledger dan subledger. Jadi modul akuntansi dan pelaporan dengan modul-modul sebelumnya ya, modul bendahara, persediaan, aset tetap, dan modul piutang apa sinkron atau enggak gitu kan ya. Nah, kalau di rekon eksternal yang jadi fokus kita sekarang itu menandingkan catatan sistem yang ada di Sabun dan SAI ya. Sabun dalam hal ini kalau diturunkan ke SIAP, sistem akuntansi pusat ya, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat, dan juga sistem pelaporan keuangan instansi. Yang keduanya difasilitasi. Kalau SIAP itu difasilitasi oleh SEPAN, sistem pembenaran anggaran negara, dan SAI itu difasilitasi oleh Sakti sebagai aplikasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan ditandingkan nih antara SPAN dan Sakti nih Bapak Ibu catatannya. Apakah ada yang kurang catat atau ada yang salah catat gitu kan ya. Apakah salah catat dua-duanya gitu ya. Nah, berarti ada proses bisnis yang ketinggalan gitu sebenarnya. Ada juga yang terpusat. Kalau terpusat ini tertentu aja ya. Ini mengenai PNBP yang diselenggarakan, ditetapkan di kantor pusat, satker pengguna, PNBP, dan DJPP, KPPN khusus penerimaannya. Nah, rekonsiliasi eksternal nih Bapak Ibu ya, itu punya syarat 3. Ketika selesai itu apabila memenuhi 3 ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menyelesaikan apabila ada selisih antara SEPAN dan Sakti, antara SAI dan Sabun dengan SIAP ya. Apakah ada selisih atau enggak? Nah, ini yang perlu dikonfirmasi. Selisih yang perlu dikonfirmasi. Namanya transaksi dalam konfirmasi. Karena harus dikonfirmasi selisih itu Bapak Ibu ya. Apakah ada beda antara SEPAN dan saksinya dari sisi rupiah? Apakah akunnya yang berbeda gitu Bapak Ibu ya. Kemudian to-do list Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu ya. Itu yang harus diselesaikan sesuai periodisasinya. Nah, kalau ini rekon bulan, ini sekarang bulan apa? Bulan Februari, nanti di Maret berarti harus menyelesaikan to-do list bulanan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian tutup periode Bapak Ibu ya. Tutup periode ini untuk menjaga salah satu prinsip akuntansi, konsistensi Bapak Ibu ya, dan periodisasi. Jadi untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dicetak hari ini adalah sama dengan laporan keuangan untuk periode yang sama dicetak nanti gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu cetak laporan keuangan unaudited tahun 2025 yang dicetak di bulan Maret itu mestinya sama dengan kalau dicetak di bulan Maret tahun depan gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi akan selalu konsisten kapanpun dicetak gitu Bapak Ibu ya. Itu makanya harus tutup buku gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ketika 3 ini terpenuhi, TDK, to-do list, dan periodisasi, tutup periode, maka keluar yang namanya SHR, Bapak Ibu ya, surat hasil rekonsiliasi. Ini otomatis apabila 3 syarat ini terpenuhi. Nah, tapi ada semacam dispen lah ya, dispensasi yang mana akan ada insiden tidak bisa ditanganinya dari sisi Satker maupun KPPN. Misal secara sistemnya yang bermasalah itu bisa jadi justifikasi untuk menerbitkan persetujuan dari KPPN. Jadi KPPN menyetujui meskipun terjadi transaksi dalam konfirmasi. Kalau to-do list dan tutup periode wajib. Tapi kalau TDK ketika ada selisih harus bisa diselesaikan tendensinya. Tapi kalau sampai dengan akhir periode ternyata ini ada gangguan sistem, jadi nggak bakal bisa sama, itu bisa ampuni lah ya, di amnesti gitu. Diokein lah oleh KPPN. Nggak apa-apa nih, beda, ada penjelasannya, ada justifikasinya. Oke Bapak Ibu, jadi rekonsiliasi ini semata-mata juga salah satu ikhtiar berikutnya setelah tadi monitoring kualitas data untuk memperoleh keandalan atau reliability sesuai PP 71 ya, standar akuntansi pemerintahan. Next. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau TDK, TDL, dan tutup periode selesai, maka qualified untuk dapat SHR Bapak Ibu ya. Tapi SHR, surat hasil rekonsiliasi ini privilege sekarang Bapak Ibu ya. Jadi istimewa hanya bagi satker yang rekonsiliasi tepat waktu. Nah, kalau terlambat gimana? Kalau terlambat ada sanksinya, walaupun kita nggak menginginkan sama-sama menginginkan terlambat ya. Tapi ada skenario apabila terlambat nanti nggak dapat SHR lagi Bapak Ibu ya. Walaupun rekonsiliasinya udah selesai nih. Rekonsiliasinya selesai, tapi
pasti kena sanksi dulu karena terlambat. Kena sanksi disebut SP2S ya, surat pemberitahuan pengenaan sanksi. Kemudian ketika selesai rekonsiliasi akan diterbitkan pencabutan sanksinya. Surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi atau SP3S. Nah, ini SP3S ini pencabutan pengenaan sanksi yang diterbitkan ketika rekonsiliasi selesai dalam skenario terlambat akan jadi pengganti dari surat hasil rekonsiliasi. Nah, jadi nggak bisa dapat SHR lagi, tapi penggantinya adalah SP3S. Oke, next. Oke, next. Nah, jadi kalau di akuntansi dan pelaporan Bapak Ibu ya, kita nggak kenal 12 periode Bapak Ibu ya. Jadi kita kenalnya 14 periode. Jadi ada walaupun bulannya cuma 12, tapi kita ada 14 periode. Jadi periode 12 memang akan merepresentasikan transaksi Desember. Tapi periode 13 dan 14 ini akan sebagai adjustment dari dari tahunan, dari transaksi tahunan ya. Periode 12 akumulasi sampai dengan periode 1 sampai dengan 12. Periode 13 akan jadi penyesuaian apabila setelah evaluasi untuk menghasilkan laporan tahunan ini diperlukan penyesuaian ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi periode 13 nanti akan jadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan unaudited yang akan kita serahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau dalam pemeriksaan itu akan mungkin akan menjadikan mandatori untuk melakukan penyesuaian yang diperkenankan sesuai kebutuhan audit ya. Itu yang akan nanti jadi penyesuaian di periode 14 yang akan nanti jadi digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan audited Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini adjustment kalau kita menerapkan basis akrual dalam akuntansi akan ada konsekuensi penyesuaian dan ini nggak akan terelakkan Bapak Ibu ya. Ya, mungkin sebagai gambaran aja ya Bapak Ibu, kalau basis kas itu intinya kan melihat transaksi dari keluar atau masuknya kas ya. Dari kas keluar data sebagai pengeluaran belanja, kalau masuk sebagai penerimaan atau pendapatan. Nah, kalau kalau akrual itu akan melihat sesuatu dari hak dan kewajibannya. Jadi selain kas keluar masuk, aset keluar masuk sesuai realnya itu ada yang namanya pengakuan atas hak dan kewajiban antara utang dan piutang, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di list ini, Bapak Ibu, kita akan melihat secara nggak langsung ini pos-pos yang mewakili utang atau piutang, Bapak Ibu ya. Coba kita lihat pendapatan diterima di muka. Jadi kita terima pendapatan dulu, tapi kita belum earn pendapatan itu, belum sah lah, maksudnya belum jadi hak kita sebetulnya pendapatan itu, tapi kita terima dulu. Artinya apa? Artinya utang, Bapak Ibu. Gampangnya untuk menerjemahkannya apa? Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Kita ngeluarin, maksudnya dapat pendapatan nih, tapi kita belum terima sampai sekarang, sampai dengan akhir periode pelaporan. Makanya kita namanya pendapatan yang masih harus diterima. Artinya apa? Piutang, Bapak ya. Jadi nggak akan keluar dari piutang dan piutang sebenarnya. Kemudian next. Nah, tutup periode Bapak Ibu ya. Jadi Jadi tutup periode ini merupakan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sama secara modular ya Bapak Ibu. Jadi modul-modulnya ada di Sakti dulu. Modul-modul persediaan dan aset tetap yang bisa ditutup dulu, baru nanti permanennya ada di tutup buku aklab ya. Nah, tutup periode ini ada tutup periode sementara dan ada tutup periode permanen. Sementara ini untuk tujuan review Bapak Ibu ya. Jadi laporan keuangan itu belum final statusnya apabila belum ditutup permanen. Kenapa bisa belum final? Nah, tujuannya untuk mengevaluasi, melihat dulu, mempreview laporan keuangan yang akan dihasilkan dari tutup buku sementara. Apakah ada masalah atau tidak, dicek dulu. Kalau sudah yakin, baru ditutup permanen. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, tutup buku permanen ini akan menutup periode tersebut. Nggak akan bisa diotak-atik lagi sampai kapanpun gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang bisa mengintervensi ini adalah biasanya ada di pusat.
Kalau ada kebutuhan tertentu, saking urgensinya atau gimana, ini akan jadi judgement oleh pusat ya, kantor pusat DJPB selaku pengembang untuk memberikan judgement apakah ini bisa diterima untuk dibuka kembali gitu kan ya. Ini sangat selektif Bapak Ibu di sini ya. Jadi nggak serta-merta semuanya yang diajukan untuk dibuka lagi karena kebutuhan harus dicatat di periode tersebut tapi udah terlanjur ditutup, itu bisa atau diperkenankan untuk dibuka gitu ya. Jadi ini special case. Oke, next. Oke, next. Jadi kita ngomong soal penyusunan laporan keuangan. Kalau kita ngomong laporan keuangan, Bapak Ibu, kita nggak akan lepas yang namanya akun ya. Dan akuntansi ada akun. Akunnya ini yang ada 1 digit sampai dengan 6 digit, Bapak Ibu ya. Ya, kalau ini akan jadi nanti basis dalam menggeser catatan. Jadi tiap catatan transaksi itu akan ada debit dan kredit yang ada di akuntansi. Apa akun debitnya, apa akun kreditnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang akan digeser dari jurnal transaksi ini ke neraca percobaan, kemudian nanti akan jadi laporan keuangan gitu kayaknya, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran gitu Bapak Ibu ya. Itu akan jadi primary key-nya gitu kayaknya akun-akun ini. Apakah tepat digesernya nanti kemana-mana gitu ya. Nah untuk BAS atau bagian akun standar atau chart of account ini itu udah ada payungnya Bapak Ibu ya dari KEP 331 PP 2021 ya yang diubah pada KEP 291 ya, diubah ya bukan cabut Bapak Ibu ya, diubah artinya ada tambahan atau perubahan di KEP 291 2022. Tapi ketika ini saya konfirmasikan ke pusat, sebenarnya udah ada update lagi. Cuma ketika saya tanya kenapa belum diterbitkan payung hukum yang baru, karena nanggung. Jadi akan ada update lainnya gitu kan ya. Nah, untuk sementara Bapak Ibu bisa melihat di aplikasi BAS Mobile ya. Ini ada di Google Play Store maupun di Apple ya. Untuk Bapak Ibu bisa download, itu Bapak Ibu bisa lihat tuh akun ya dari 1 digit ke 6 digit ya. 1 digit ini mewakili ya, misal kan 1 sampai dengan 8 Ibu. Ada 1 sampai dengan 8. 1 itu mewakili aset, 2 itu mewakili utang, 3 itu ekuitas, 4 itu penerimaan, 5 itu belanja, 6 itu transfer, 7 itu pembiayaan, 8 itu transitoris. Nah, itu yang masing-masing nanti akan di bawahnya itu akan ada penjelasan spesifiknya. Ini untuk apa sampai dengan 6 digit ya. Oke, next. Nah, ini laporan keuangan itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi utuhnya seperti ini. Secara umum ya. Jadi bisa jadi perubahan juga. Jadi mungkin ada latar pengantar, daftar isi, kemudian yang salah satu yang penting itu pernyataan telah direview. Kemudian pernyataan tanggung jawab dan ringkasan eksekutif. Ini untuk mengawali ya laporan keuangan. Kemudian ada core-nya laporan keuangan, ada yang pokoknya yaitu laporan keuangan itu sendiri, face-nya yang ada di lembar muka yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Nah, itu akan menyajikan angka-angka itu Bapak Ibu ya, 4 itu ya, LRA, LO, LPE, dan neraca itu akan menyajikan angka-angka. Yang angka-angka itu nanti dijelaskan lebih secara naratif di catatan atas laporan keuangan Bapak Ibu ya. Jadi catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan tiap pos dari masing-masing tadi itu selain penjelasan umum ya. Dan juga pengungkapan lain yang mungkin belum bisa diungkapkan di laporan-laporan pokok tadi. Itu yang perlu jadi perhatian oleh pembaca laporan keuangan itu Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah lampiran-lampiran yang digunakan dalam mendukung yang udah dinarasikan di calak tadi gitu kan ya. Jadi ini nggak terlepas satu sama lain Bapak Ibu ya, utuhnya seperti ini. Oke, next. Nah, ini LRA Bapak Ibu ya, bisa dilihat kalau LRA salah satu komponen pokok laporan keuangan itu menyajikan 2 ya setidaknya ya, anggaran dan realisasi Bapak Ibu ya. Anggaran apa? Anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Realisasi pendapatan dan realisasi belanja gitu. Kemudian nanti ada pembiayaan di bawahnya gitu kan ya. Oke, next. Nah, ini suplemen Bapak Ibu yang diminta oleh Pak Pandu ini saya untuk menambahkan ini. Jadi kemarin ada
seputar pemulihan pagu ya, pemulihan pagu DIPA dari pengembalian belanja. Jadi karena kita tadi ngomongin LRA, ini bisa saya sisipkan di situ Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita udah merealisasikan anggaran melalui belanja, itu akan bisa jadi ada insiden salah belanja atau kurang tepat untuk dibelanjakan. Jadi kita bisa kembalikan lagi tuh, nggak jadikan gitu kayaknya, melalui setoran pengembalian belanja, SSPB ya, surat setoran pengembalian belanja. Dan ini punya payung hukum yaitu di Per 21 PP 2014 dapat dikembalikan lagi. Nah, bukan artinya bukan mengembalikan pagu, bukan menambah pagu Bapak Ibu ya, tapi membatalkan realisasi gitu ya. Membatalkan realisasi, pagunya akan tetap, sisanya akan kembali semula. Jadi yang pulih itu bukan pagunya sebetulnya, pulih itu sisanya. Sisa pagunya gitu ya. Realisasinya akan kembali lagi ke sebelum belanja itu dieksekusi. Oke, jadi ini proses bisnisnya Bapak Ibu ya. Proses bisnisnya akan melibatkan dua sistem, harus dua sistem juga. Yang ada di catatannya Bendahara Umum Negara melalui SEPAN, dan juga yang ada di catatannya Satker yang ada di Sakti. Nah, langkahnya setelah membuat billing setoran, Bapak Ibu setor, kemudian ajukan konfirmasi ke KPPN melalui permohonan konfirmasi. Kemudian nanti KPPN akan mendapat nota konfirmasi penerimaan negara ya, akan menerbitkan nota konfirmasi ke Satker, kemudian Satker akan mengajukan permohonan pemulihan pagu. Nah, permohonan pemulihan pagu ini yang akan jadi dasar KPPN dalam memulihkan pagu yang ada di SEPAN. Oke. Kemudian setelah selesai pemulihan pagu yang ada di SEPAN itu akan terbit yang namanya berita acara penyesuaian pagu. Jadi SEPAN-nya udah berubah nih kalau BA-nya ini terbit ya Bapak ya. SEPAN-nya udah berubah. Nah, berikutnya saktinya yang kita ubah gitu kan ya. Saktinya kita ubah atas dasar BA yang udah terbit ini, Satker akan merekam SPP 611. Dan sebelum itu semestinya ketika nyetor tadi Bapak itu bisa langsung dicatat ya, setoran pembelian belanja pada Sakti sesuai juknisnya ya. Nah, tapi untuk berita acara penyesuaian pagu yang sudah diterbitkan oleh KPPN ini akan menjadi trigger dari Bapak Ibu merekam SPP 611. Membuat SPP 611. Dan ada ketentuan narasinya ya, yang ada di nomor 3 ini, bahwa penyesuaian sisa pagu DIPA atas pengembalian belanja apapun itu, pegawai barang modal lainnya, dengan SSPB nomor sekian, tanggal sekian, dan berita acara penyesuaian pagu DIPA nomor sekian, tanggal sekian. Jadi narasi atau redaksi di SPP itu nanti akan jelas mengacu ke SSPB nomor berapa dan BA nomor berapa. Dan ini harus seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa di tracing nanti. SPP ini dasarnya apa dalam menerbitkan. Jadi kemarin ada insiden Bapak Ibu ya, di Satker yang dia nerbitin SPP tapi nggak ada dasar BA-nya dari KPPN. Belum diajukan ke KPPN bahkan. Jadi catatan Sakti dan SEPAN ini beda. Pagunya udah pulih di Sakti, tapi belum pulih di SEPAN. Karena memang belum diajukan SEPAN. Nah, makanya ini proses bisnis ini, juknis ini, penting untuk dipedomani oleh Satker. Jadi sama-sama sinkron. Ketika rekonsiliasi tidak masalah nanti gitu. Kalau tadi salah satu sistemnya sudah disesuaikan sementara sistem lainnya belum, ya nanti beda di ketika rekonsiliasi gitu Bapak ya. Nah, SPP ini, SPP 611 itu nanti akan divalidasi ya, sampai dengan validasi SPP, tapi nggak perlu dikirimkan ke KPPN. Ini sebenarnya untuk men-trigger penjumlahan yang ada di Sakti aja. Jadi KPPN tidak perlu dikirimkan ke KPPN. Okay, next. Nah, ini berikutnya laporan operasional ya. Tadi Superman aja tadi sisipan mengenai penyucian pagu. Ini laporan operasional Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi realisasi anggaran itu basisnya kas, laporan operasional ini basisnya akrual. Yang mana kita melihat berdasarkan klasifikasi kegiatan operasional dan non-operasional. Kegiatan operasional, kita akan melihat pendapatan dan beban operasional yang akan menghasilkan surplus atau defisit. Kemudian kita melihat kegiatan non-operasional yang bisa dipilah, melakukan pelepasan aset kah, atau penyelesaian kewajiban jangka panjang kah, apakah kegiatan non-operasional lain kah, yang akan melihat pendapatan dan beban masing-masing, yang nanti akan ada surplus defisitnya sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada pos luar biasa, yang mana ini yang di luar kendali Satker, di luar prediksi dan di luar kontrol Satker keterjadiannya, misal ada bencana atau apa gitu Bapak Ibu ya.
akan ada pendapatan dan beban juga di situ. Nah, ketika kita ngomongin pendapatan dan beban untuk masing-masing ini akan ada surplus dan defisit yang nanti ujungnya akan jadi akumulasi ya. Akumulasi surplus dan defisit yang disebut dengan surplus atau defisit LO, laporan operasional. Jadi outputnya LO ini adalah hasil akhirnya adalah surplus atau defisit LO untuk melihat akumulasi pendapatan dan beban dari masing-masing kegiatan ini, baik operasional maupun non operasional dan luar biasa. Okay, next. Kemudian LPE, laporan perubahan ekuitas, akan menunjukkan ekuitas awal, ekuitas akhir. Jadi ekuitas itu kekayaan bersih ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat neraca itu kan ada aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas. Ekuitas kan aset dikurangi kewajiban. Atau aset sama dengan utang plus ekuitas. Jadi ini persamaan akuntansi yang dasar ya Bapak Ibu ya, bahwa neraca itu harus balance gitu kan yang benarnya. Tapi balance belum tentu benar juga gitu. Tapi intinya harus balance. Kalau harus balance ini, ekuitas itu berarti bisa diartikan sebagai aset dikurangi kewajiban atau kekayaan bersih gitu ya, kekayaan bersih. Makanya ketika kita melaporkan laporan perubahan ekuitas ini, kita akan melihat mutasi dari nilai ekuitas. Nilai dari kekayaan bersih itu akan berubah sepanjang tahun atau sampai dengan periode pelaporan itu berubah bagaimana. Itu yang dilihat dari mutasinya. Nah, mutasi perubahan ekuitas ini melihat dari tadi nyambung dengan laporan LO tadi ya, ada surplus defisit LO yang akan berkontribusi ke bawah, yang akan berkontribusi dari perubahan ekuitas, Bapak Ibu ya. Kemudian ada koreksi-koreksi lain yang menambah atau mengurangi ekuitas. Ada penyesuaian nilai aset, ada selisih revaluasi, yang mungkin di sini melibatkan entitas lain yang akan mempengaruhi judgement dalam melakukan revaluasi seperti KPKNL gitu kan ya. Kemudian juga ada transaksi antar entitas. Ketika kita mentransfer aset gitu kan ya, itu kan ada transaksi antar entitas lain gitu kan ya. Ini juga kan mempengaruhi kekayaan bersih kita gitu kan ya. Nah, surplus defisit LO, koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas, kemudian transaksi antar entitas. Ini yang akan direkap jadi kenaikan atau penurunan ekuitas, mutasi ekuitas gitu kan ya. Yang mana nanti akan jadi ekuitas akhir Bapak Ibu ya. Oke. Next. Nah, ekuitas akhir tadi mestinya sama dengan ekuitas yang ada di neraca. Jadi LO, LPE, dan neraca ini mesti sinkron Bapak Ibu ya. LO akan menghasilkan surplus atau defisitnya, akan berkontribusi pada LPE. LPE akan menghasilkan ekuitas akhirnya, akan disandingkan, dilihat apakah sinkron atau enggak dengan neraca. Jadi ini selain persamaan akuntansi di neraca itu sendiri, aset sama dengan utang plus ekuitas, yaitu kesinambungan antar laporan keuangan. Surplus defisit LO yang ada di LO dan LPE apakah sama, neraca yang ada di LPE maupun ekuitas yang ada di LPE maupun neraca apakah sama. Jadi itu salah satu telaah dalam laporan keuangan ya. Jadi ini sekedar gambaran aja. Mungkin Bapak Ibu yang nggak berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan akan agak bingung gitu ya. Kemudian kalau kita lihat 4 laporan tadi Bapak Ibu ya, laporan realisasi anggaran, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca, itu disajikan komparatif nih Bapak Ibu. Misal contoh nih, kita lihat di neraca ini kan ada tahun 2024 dengan 2023. Ini untuk juga memenuhi tadi salah satu karakter di pelaporan keuangan ya, bahwa disajikan komparatif, dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk masa yang sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi dibandingkan laporan keuangan 2024 dibandingkan dengan 2023. Next. Nah, ini komponen LKKL dan komparasinya tadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang progres ya. Yang sifatnya progres atau duratif ya, durasi, melihat durasi. Jadi untuk disajikan komparasinya, penandingannya harus yang setara. Kalau laporan semester 1 ya, komparasinya ya 30 Juni sampai dengan 30 Juni dibandingkan dengan sampai dengan 30 Juni tahun lalu. Triwulan 30 gitu, sampai dengan 30 September dan juga sampai dengan 30 September tahun lalu.
Tahunan juga demikian ya. Unaudited dibandingkan dengan audited tahun lalu. Nah ini itu yang laporan sifatnya progres. Kita bisa lihat di header dari laporan di atas tuh. Setelah judul laporan itu biasanya akan ada header yang menunjukkan kapan ini periodisasinya gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau laporan yang progres sifatnya itu akan ditandai dengan sampai dengan tanggal, karena menunjukkan ini dihasilkan berupa transaksi periodik gitu Bapak Ibu. Tapi kalau neraca ini beda. Kalau neraca itu nggak sampai dengan, tapi per tanggal sekian. Karena yang disajikan bukan durasi, bukan transaksi periodik, tapi posisi pada tanggal tertentu di akhir periode gitu kan ya. Jadi per 30 Juni dibandingkan dengan yang posisi terakhirnya. Nah, bedanya di sini. Kalau tadi yang sifatnya adalah progres itu akan disandingkan dengan yang progres yang setara, durasi yang setara gitu Bapak Ibu. Tapi kalau neraca itu akan dibandingkan dengan posisi terakhir yang fixnya di tahun lalu, yaitu 31 Desember audited. Makanya sama semua nih. Mau semester 1, triwulan 3, tahunan, baik itu unaudited maupun audited disandingkan dengan 31 Desember audited. Nah, kemudian kita bisa lihat nih Bapak Ibu ya di sebelah kanan. Jadi komponen-komponen laporan keuangan ini maupun baik itu yang ada di Satker non BLU maupun yang BLU itu ada ketentuan bahwa harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Baik itu pernyataan tanggung jawab yang pasti itu ya pasti ditandatangani pejabat berwenang. Juga laporan phase-nya untuk masing-masing LRA, neraca, LO dan LPE itu harus ditandatangani untuk sebagai konsen ya, konsen dari Satker ya. Kepala Satkernya harus konsen dengan apa yang diungkapkan disajikan pada laporan keuangan phase-nya itu. Dan juga kalau di level kementerian itu harus direview oleh APIP-nya ya, direview oleh izinnya gitu ini. Oke, next. Nah, ini ketika masuk periode penyusunan laporan keuangan, biasanya ada surat dirjen, Bapak Ibu ya, ada surat dirjen yang menyampaikan bahwa harus diungkap ini dan itu. Kadang ada bisa misal nih ada stunting untuk kementerian tertentu, capaian output per fungsi dan program nasional, kemudian yang sumber dananya PHLN gitu. Ikhtisar BLU bagi LK yang bagi Satker yang punya BLU gitu ya. Nah, ini adalah pengungkapan di laporan keuangan yang dimandatorikan bukan tanpa trigger Bapak Ibu ya, tapi triggernya adalah hasil evaluasi biasanya, hasil evaluasi dari BPK di laporan yang periode lalu. Jadi ada BPK menyampaikan aku belum bilang next tadi ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tambahan pengungkapan dari hasil temuan lalu bahwa ada pengungkapan yang kurang memadai. Padahal pengungkapan memadai kan tadi salah satu yang diuji oleh BPK, Bapak Ibu ya. Oke, next. Jadi kita sekarang telaah Bapak Ibu ya, telaah LKKL setelah laporan keuangan disusun, maka kita menelaah dulu sebelum disampaikan ke pihak lain. Sebelum disampaikan ke pihak lain yang menjadi tujuan laporan keuangan Bapak Ibu ya. Ini dilakukan oleh penyusun laporan keuangan itu sendiri sebagai self-assessment dan juga yang mereview laporan keuangan. Jadi misal laporan keuangan yang disampaikan UAPAW ke Kanwil akan direview akan ditelaah atau review oleh Kanwil Bapak Ibu ya. Kemudian kapan? Ya, sebelum disampaikan kepada pihak lain gitu, ditelaah dulu. Kemudian oh ya, sedikit bocor ya Bapak Ibu, sedikit bocor aja sedikit lagi. Untuk menjamin kualitas dan akurasi data LK tujuan telaah ini ya. Jadi beberapa yang ditelaah ini lingkupnya ini Bapak Ibu ya. Ada kelengkapan, ada kesesuaian dengan persamaan akuntansi, kemudian telaah per komponen laporan keuangan dan antar komponen dan analisis lainnya. Next. Nah, ini dituangkan dalam kertas kerja telaah. Kertas kerja telaah itu standar Bapak Ibu, ada di PMK 232. Nah, ini sudah sampaikan tadi ya bahwa pelaporan keuangan itu berjenjang dari UAKPA sampai dengan UAPA. Next. Penyampaian LKKL ini biasanya diatur
seperti ini Bapak Ibu ya, yang diatur batas waktu yang saklek itu adalah yang di level kementerian. Biasanya di tanggal tertentu diatur surat dirjennya, dan yang di bawah-bawahnya UAPA sampai dengan UAPA eselon 1-nya itu dibatasi maksimal sama, tapi tidak membatasi kewenangan dari kementerian untuk mengatur penyampaian lebih awal, jadi sebelum tanggal batas yang ditentukan, tapi maksimal adalah tanggal itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, berikutnya adalah soal pemeriksaan Bapak Ibu ya. Next. Nah, jadi BPK itu meriksa ada ini Bapak Ibu ada macam-macam ya. Tujuannya apa? Apakah meriksa keuangannya, apakah meriksa kinerjanya, apakah meriksa dengan tujuan tertentu, gitu. Kemudian kriterianya seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, ada kecukupan dengan standar kesesuaian ya, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kemudian kecukupan memang pengungkapan atau full atau adequate disclosure, kemudian efektivitas pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, 4 ini yang akan dilihat oleh BPK dalam menghasilkan opini dan rekomendasi ya, Bapak ya. Nah, next. Nah, ini mungkin kerangka pikirnya BPK dalam menentukan apakah sesuatu itu material, apakah fraud, apakah administratif gitu kan ya. Ini yang nanti tidak akan jadi dasar dalam menghasilkan opini. Next. Nah, ragam opininya ada 4 ini Bapak Ibu ya. Ada yang paling bagus itu wajar tanpa pengecualian, kemudian wajar dengan pengecualian, tidak wajar itu kalau salah satunya material banget ya Bapak ya. Kemudian tidak dapat memberikan opini karena tidak cukup untuk memberikan penyimpulan ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, kalau kita lihat trennya Bapak Ibu, kita yang tidak memberikan pendapatnya udah nggak ada sejak tahun 2020. Kemudian akan bertambah terus nih, alhamdulillah ya. Jadi dari sisi meskipun jumlah LKKL itu berubah-ubah Bapak Ibu ya. Tapi dari sisi proporsi ini WTP ini naik Bapak Ibu ya. Cenderung naik ya. Sisa WDP 2, WTP-nya 84, total 86 Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan yang lalu, ini Bapak Ibu, salah satu yang mungkin sangat relate dengan kita adalah Pagu minus Bapak Ibu ya. Jadi Pagu minus belanja pegawai yang selama ini dimaklumi, bahkan sampai dengan laporan tahunan pun masih ada, itu jadi temuan BPK Bapak Ibu ya. Artinya BPK nggak menginginkan adanya pengendalian belanja pegawai yang buruk Bapak Ibu ya, yang sampai realisasinya nembus Pagu. Nah, itu yang makanya segera dimitigasi dengan revisi sesegera mungkin ya. Karena memang ketika belanja pegawai itu turun sampai dengan level satker, akan sulit memitigasi ketika terjadi dinamika kepegawaian di satker itu. Makanya ada satker yang mungkin menarik Pagu 51-nya ke level pusat, jadi lebih fleksibel ketika pindah-pindah pegawainya gitu kan ya. Kemudian ada dokumen sertifikat tanah sebagai BMN yang belum didukung dokumen kepemilikan, dan ada sisa dana hibah dari Pilkada 2024 itu yang belum memadai ya. Jadi belum dikembalikan nih. Belum sempurna memadai dan dikembalikan. Dan beberapa lainnya Bapak ya. Jadi dasar BPK untuk memberikan opini dan rekomendasi. Next. Jadi upaya peningkatan kualitas LKKL nih Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa, ini sebenarnya saya klasifikasikan sendiri ya Bapak Ibu ya, ke dalam 3 besar inilah. Jadi dari sisi datanya Bapak Ibu ya, kita bisa optimalkan itu dari monitoring yang ada di Sakti tadi. Di Monsakti tadi ada to-do list, ada monitoring dan daftar rincian yang dilakukan jauh hari, bahkan harian sebelum menyusun laporan keuangan. Kemudian ada beberapa hal seperti transaksi resiprokal, kemudian RPATA yang harus jadi fokus tambahan ya ketika memonitor. Kemudian melakukan telaah LK sebagai self-assessment sebelum LK itu dikirim ke pihak lain. Kemudian direview LK sebelum tutup buku permanen ya. Jadi masih tutup buku sementara, direview dulu tuh. Ada masalah enggak? Nah, baru setelah yakin ditutup gitu ya. Kemudian dari sisi keandalan data sudah tadi ya Bapak ya. Sekarang dari sisi penyajian. Kalaupun datanya bagus, datanya berkualitas, akan sangat sayang jika penyajiannya kurang, penyajiannya bermasalah.
Kan tadi salah satu opini BPK dihasilkan dari kriteria pengungkapan yang memadai. Nah, kan kita nggak cuma menyajikan angka-angka, Bapak Ibu ya, tapi bagaimana kita menarasikan, menjelaskan angka yang ada di LKVIS ke caleg ya, ke catatan atas laporan keuangan itu juga akan menentukan opini BPK, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa mengungkapkan angka-angka yang ada di LKVIS itu sesuai penjelasan yang memadai lah, adequate lah gitu ya. Jadi kita lihat kriterianya seperti apa dalam mengungkapkan, kemudian memastikan lembar-lembar yang harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang itu betul-betul ditandatangani, LKV, pernyataan tanggung jawab apalagi gitu kan ya. Dan juga telah direview. Kemudian optimalkan peran pihak lain. Nah, Bapak Ibu dalam menyusun laporan keuangan ini akan selalu bersinggungan dengan beberapa pihak ya. Misal penyusunan laporan keuangan dengan KI-nya, dengan unit kepatuhan intern yang ada di Bapak Ibu, apapun namanya gitu kan ya, akan menyelenggarakan pengendalian intern atas pelaporan keuangan atau PIPK. Nah, ini yang jadi dasar Bapak Ibu, misal ada kekurangan, silakan bermitra. Jadi KI itu bukan musuh ya, Bapak. Jadi pihak-pihak lain di sini bukan musuh Bapak Ibu dalam pelaporan keuangan, tapi mitra Bapak Ibu dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik melalui temuan dan perbaikan tentunya gitu kan ya. Kemudian KPPN ya Bapak Ibu ya. KPPN kan menjalankan fungsi kuasa bun ya Bapak Ibu ya. Kuasa bun yang otomatis mengawal nih Bapak Ibu dalam melaksanakan anggaran. Dan dalam pelaporan keuangan melakukan rekonsiliasi nih, membandingkan catatan Bapak Ibu dengan catatan KPPN. Apakah ada yang kurang? Nah, apakah ada yang kurang catat nih di Sakti? Nah, ini kan tujuannya itu Bapak Ibu ya. Saling cross check catatan gitu kan ya. Kemudian penilaian laporan keuangan. Bapak Ibu kan menghasilkan laporan keuangan bisa jadi dinilai nih oleh pihak lain nih. Misal Kanwil menilai laporan tingkat koordinator juga gitu kan ya. Dewan menilai punya best practice-nya, punya standarnya. Nah, itu bisa koordinasi apa yang kurang. Nah, kira-kira ini kan bisa jadi masukan Bapak Ibu untuk memperbaiki atau meningkatkan laporan keuangannya. Kemudian aparat pengawas intern pemerintah gitu kan ya, ada di masing-masing KL ya. Misal Ijen gitu kan ya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat kementerian yang lebih baik. BPK pun demikian Bapak Ibu ya. Walaupun dia ngasih opini, walaupun dia ngasih rekomendasi, itu bukan berarti apa yang ditemukan BPK itu untuk cari-cari masalah gitu kan ya. Tapi untuk menemukan masalah yang mungkin luput dari kita semua dan perlu kita tidak lanjuti semata-mata untuk menghasilkan laporan keuangan ke depan yang lebih baik lagi gitu Bapak Ibu ya. Next. Nah, dah bocor beberapa menit, mohon maaf nih Bapak Ibu ya dan kawan-kawan. Mungkin nanti ada ya slide terakhir Mbak Vera ya. Jadi tadi itu kita yang sudah saya jelaskan walaupun masih di permukaan itu baru yang ada di pojok kiri bawah Bapak Ibu ya. LKKL. Jadi masih ada besarnya lagi sampai dengan statistik keuangan pemerintah yang sektor publik Bapak Ibu ya. Kita kan di sektor publik bukan sektor privat ya. Ketika dikonsolidasikan laporan keuangan kementerian lembaga itu dengan LKBUN, dikonsolidasi jadi laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, kemudian LKPP dikonsolidasi lagi sama LKPMDA jadi LKPK gitu ya. LKPK di remapping jadi GFS. Nah, GFS pemerintah umum nasional dikonsolidasi sama GFS korporasi publik jadi GFS sektor publik. Nah, ini besarnya lagi Bapak Ibu ya. Cuma mungkin sebagai pengetahuan umum dan yang paling relate sama kita itu yang memang yang ada di pojok kiri bawah ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekedar untuk memberikan wawasan Bapak Ibu yang bukan dari sisi penyusun laporan keuangan, atau bagi Bapak Ibu yang mungkin di sini relate dengan penyusunan laporan keuangan, mungkin ini sekedar refreshment ya. Refreshment bagi Bapak Ibu yang mungkin perlu kita lakukan berkala dan juga udah saya lakukan berkala juga melalui kacang mete ya sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu ya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara nih Mbak Vera. Baik, terima kasih Pak Fandi atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita melangkah ke sesi diskusi. Bapak Ibu mohon izin apakah ada pertanyaan? Baik, Pak Fandi mohon izin apakah mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Sudah ada yang nanya? Monggo. Silakan Pak Zulkifli. Silakan Bapak. Saya. Ini Bu, ini Pak terkait SAI. Ini kan saya Pak gabungan laporan keuangan sama laporan BMN ya Pak, BMN ya Pak.
Halo Pak. Halo. Iya, bagaimana Pak? Halo. Mohon izin Pak, Halo. suaranya kurang terdengar. Oh, siap. Sepertinya Pak Zulkifli terlog out. Mungkin ada pertanyaan berikutnya dari Bapak dari Kejaksaan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Kejaksaan saya ya Mbak ya. Iya, siap Pak. Baik, selamat pagi Pak Fandi. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Indra Timoti, Kepala Kejaksaan Negeri Muna Pak. Langsung aja Pak ya. Mungkin pertama-tama Pak saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas materi yang Bapak berikan. Jujur aja Pak, memang ini materi baru Pak untuk saya Pak. Karena selama bertugas kami ini kan selaku eksekutor Pak, bisa dikatakan sebagai eksekutor realisasi anggaran. Namun ketika menjadi kepala Satker, mau tidak mau kan Pak kami menjumpai hal-hal terkait dengan pertanggungjawaban atau laporan keuangan Pak. Nah ini ketika menjadi kepala Satker saya memang menyampaikan kepada teman-teman di keuangan apabila ada diklat semacam ini Pak saya pengen ikut Pak. Saya sekalian untuk tambah-tambah ilmu Pak. Nah memang saya Pak sangat buta Pak terkait dengan aplikasi-aplikasi yang Bapak jelaskan tadi Pak. Ternyata sangat banyak Pak ya. Ada SPAN, ada Sakti. Namun setidaknya pada pagi hari ini saya bisa mendapati banyak sekali ilmu Pak terkait dengan tahapan-tahapan maupun tata cara penyajian dari laporan keuangan Pak. Tadi Bapak telah menjelaskan terkait dengan mekanisme laporan keuangan yang dimana kalau saya tangkap memang pelaksanaan digitalisasi dalam laporan keuangan ini Pak sudah sangat baik. Di mana kalau kita memahaminya tujuannya dilakukan digitalisasi itu untuk mempersempit terjadinya suatu fraud. Kalau saya tangkap tadi bisa dikatakan begitu Pak. Namun Pak, kalau kita berbicara terkait dengan pemeriksaan BPK, masih sangat sering kita menemukan, kami melakukan pemeriksaan Pak, menemukan adanya fraud Pak di dalam laporan pemeriksaan. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya cuma ingin menanyakan Pak kepada Bapak, sekalian sharing lah Pak, pengalaman dari Pak Fandi maupun teman-teman selama bertugas. Kira-kira Pak apa kisi-kisi atau jurus-jurus lah yang bisa diberikan Pak kepada kami, Kepala Satker, untuk dapat meminimalisir adanya fraud-fraud itu dari penyajian laporan keuangan saja Pak, gitu Pak. Begitu. Selain ilmu yang bisa saya dapatkan dalam penyajian laporan keuangan di Satker saya, mungkin ke depannya ketika kami melakukan suatu proses investigasi atau pemeriksaan, hal-hal ini juga bisa kami pergunakan dalam pelaksanaan tupoksi kami Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya izin jawab langsung ya Mbak. Iya. Saya menangnya Pak soalnya. Siap. Terima kasih Pak Indra. Pak Indra Timoti ya dari Kejaksaan mana Pak Indra? Kejari Muna Pak, Muna. Oke, tepatnya Pak Hendra, berarti ya mitranya Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Indra Timoti ya. Jadi terima kasih nih, saya apresiasi nih bahwa saya senang nih Bapak, kalau Kepala Satker itu antusias itu cerah nih Pak. Jadi kalau Kepala Satker antusias itu berarti ada kepedulian, ada antusiasme bagi Satker untuk memang niat memperbaiki diri gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang kan bagian dari tugasnya kepala kuasa pengguna anggaran itu nggak cuma mendelegasikan tugas-tugasnya, tapi sebaiknya juga mengerti yang ada di bawahnya itu secara garis besar maupun mungkin nggak teknis juga untuk bisa ikut memahami dan mengerti apabila nanti permasalahannya di bawah itu tahulah
permasalahan besarnya apa gitu kan ya. Nah, ini mungkin kita bisa saling intensif berkoordinasi gitu kan ya, baik di Kejaksaan Negeri yang Muna dengan KPPN maupun dengan Kanwil, dan koordinatornya di sini kan ada Pak Dirmanto. Saya di sini biasanya saya koordinasi dengan Pak Dirmanto yang ada di Kejati ya, mengenai pelaporan keuangan Kejati, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang ada di Sultra ya Bapak Ibu ya. Jadi mengenai pemeriksaan BPK tadi, terima kasih Pak Indra sharingnya ya. Jadi masih ada temuan terus BPK nih gitu kan ya. Jadi BPK kan mungkin ada pemeriksaan laporan keuangan itu yang mungkin best practice-nya bisa beda dengan best practice yang sebelumnya. Mungkin ada fokus pemeriksaannya yang berubah, penilaiannya bisa juga berubah juga. Mungkin masanya juga mengharuskan pemeriksaan yang lebih terfokus pada tertentu juga, dan juga meskipun standarnya itu konsisten Mbak Indra, di BPK memeriksa ini kan juga mungkin beyond dari apa yang udah disajikan dan diungkapkan. Datanya bisa menunjukkan demikian, pengungkapannya bisa menunjukkan demikian, tapi bisa jadi kalau di tracing ke transaksinya bisa ditemukan ketidakwajarannya. Mungkin secara sistem yang udah tadi meminimalisir fraud itu luput. Bahkan untuk to-do list itu kan juga sebenarnya yang bisa dikatakan wajar secara sistem pencatatannya, apakah antara pencatatan A dan B yang masih dalam satu sistem itu sinkron atau tidak, apakah sesuai kaidah atau tidak, gitu kan ya. Nah, ketika di situ tidak ditemukan anomali, maka secara sistem tidak bisa menyimpulkan itu tidak wajar, gitu kan ya. Meskipun otomasi, gitu kan ya. Jadi makanya bahkan di Monsakti itu tidak bisa dijadikan full acuan ketika menyatakan sesuatu anomali itu dari to-do list aja, Pak. Jadi selain to-do list itu ada, tadi kan ada tambahan menu monitoring dan rincian. Nah, itu tujuannya agar Satgas secara semi manual mengecek juga dari yang udah bisa di-generate oleh si Sakti untuk men-tracing tadi, apakah sudah sesuai atau enggak. Jadi ini Satker dibantu oleh sistem melalui to-do list, tapi terbatas. Yang bisa disimpulkan secara wajar atau enggak. Tapi benar atau tidak pencatatannya bisa jadi tidak. Misal nih Pak, jadi persediaan tadi itu di laporan keuangan, di asetnya disajikan 10. Dari sisi pencatatan lainnya, persediaan tidak ada masalah. 10 itu bisa dikatakan wajar oleh si to-do list, sinkron dengan, dalam artian wajarnya itu sinkron dengan catatan-catatan, tidak ada yang menyalahi kaidah. Tapi bisa jadi pelaporan keuangan misal 10 tadi itu oleh operator persediaannya bisa jadi tahu nih loh, harusnya nggak 10, harusnya 20 nih. Kok cuma tersaji 10 nih? Apakah ada pencatatan yang kurang? Gitu kan ya. Nah, ketika pencatatannya kurang, yang tahu masalahnya kan yang tahu dapurnya, Pak. Si Satker itu. Makanya opsi atau pilihan ketika setelah melihat menu monitoring dan rincian untuk memperbaiki atau tidak, itu kan di tangan Satker, Mbak. Dan dalam hal ini memang tanggung jawabnya ada di KPA nih, Pak Indra nih berarti kan ya. Nah, tanggung jawab ada di KPA, ya opsi itu ketika memang tracing laporan keuangan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya monggo disesuaikan, Pak. Tapi sistem itu mungkin cuma bisa memberikan feeding aja. Selanjutnya keputusan untuk menindaklanjuti itu ada di Satker. Itu salah satu skenario Pak ya. Jadi kemungkinan lewatnya di situ. Ketika BPK. Tapi bisa jadi BPK ini kan punya pertimbangan atau perubahan fokus ya. Dan kalau Pak Indra Timothy tadi menginginkan tips ya tadi ya. Jadi tipsnya mungkin tracing terhadap transaksi yang terutama yang pernah jadi temuan ya. Yang pernah jadi temuan di periode sebelumnya itu difokuskan ke situ. Apakah ada masalah di Paguminus atau permasalahan yang lain? Tidaknya jangan sampai temuan itu berulang, Pak. Ketika temuan itu berulang, tapi meskipun yang lalu itu tidak material ya, tidak material dianggap BPK jadi temuan, tapi ketika berulang, maka BPK ini bisa jadi jenuh nih Pak. Loh, kemarin udah jadi temuan, kok sekarang jadi temuan lagi? Bisa jadi itu nanti akan mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan opini. Nah itu Pak Indra ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin
temuan-temuan yang lalu dipastikan nggak terjadi lagi di periode ini. Kemudian koordinasi ketika ada masalah pencatatan untuk terutama untuk yang kurang dari laporan keuangannya perlu dikoordinasikan dengan kuasa BUN, dalam hal ini KPPN maupun Kanwil, dipersilakan Pak, jangan sungkan Pak untuk kami ada untuk mengawal Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sungkan tanya ke kami bingung nih. Loh kami tugasnya ngawal Bapak Ibu malah sungkan. Jadi kami pengen dengar curhatnya Bapak Ibu justru ya. Bapak Ibu curhatlah ke kami gitu kan ya. Kalau nggak bisa di forum bersama, kalau misal di forum sosialisasi, di forum one on one meeting kapanpun Bapak Ibu mau mengunjungi kantor, mau ketika kami mengunjungi pun bisa, atau di forum video conference one on one meeting itu bisa juga. Jadi silakan koordinasi ke kami. Kita sama-sama satu tujuan lah, satu misi bahwa kita melaksanakan anggaran ini tidak pengen ada pengen sebaik-baiknya lah, yang seangkutabel mungkin. Itu kan tujuannya sama sebenarnya kita. Mungkin masalah BPK itu kan nggak melulu fraud juga sih ya Pak ya. Kadang masalah administratif aja gitu kan yang kurang ini yang seharusnya bisa diperbaiki. Tapi kalau fraud kan masalah integritas nih Pak. Agak beda ya. Kalau masalah fraud itu agak integritas, dan kalau emang terbukti ada masalah integritas itu ya monggo. Karena penjahat itu bisa sekali lebih maju dari sistem Pak biasanya. Oke, mungkin itu Pak Indra ya. Jadi terima kasih nih Pak Indra, kami senang sekali mengapresiasi kehadiran Pak Indra di sini ya. Mungkin itu Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Fandi untuk penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya. Apakah terdapat pertanyaan lagi? Mohon izin Bapak Zulkifli, apakah sudah terhubung kembali Bapak? Izin sudah. Ini Oh ya, Pak, silakan Bapak. terkait teknisnya aja, teknis penginputan aja sih Pak, pencatatan di laporan BMN-nya. Ini Pak, ini kan kami cara penginputan barang persediaannya saja Pak yang di BMN itu kan kami ada akun persediaan, yang dimana akun persediaan itu kami input tiap bulan di laporan persediaan. Sedangkan belanja keperluan perkantoran itu kan persediaan juga Pak, tapi kami tidak masukkan. Apakah itu bagaimana Pak? Apakah tetap harus diinput atau dibiarkan saja? Karena kami mengacu pada akun persediaan itu Pak. Bagaimana Pak Zulkifli? Saya kurang paham nih. Maksudnya ada persediaan tapi nggak ada yang nggak diinputnya atau gimana Pak? Begini Pak, kami kan ada persediaan, tapi kami mengacu pada akun persediaan saja Pak, yaitu 521811 sama 523123123. Itu kan akun persediaan Pak. Nah, sedangkan Pak ada belanja lain yang menurut saya itu kan persediaan juga, tapi kami tidak input karena dia bukan akun persediaan. Itu gimana Pak? Oh nggih, terima kasih. Saya dapat gambaran besarnya sih Pak. Tapi mungkin nanti dikoreksi kalau saya salah paham nih Pak. Iya. Jadi di Monsakti Pak itu kan ada namanya to-do list Pak. To-do list, to-do list ketidaksesuaian antara akun dan kode barang. Iya. Nah, kode barang itu harus spesifik menggunakan satu, yang mana itu adalah kode barang persediaan. Dan itu hanya terikat oleh belanja-belanja akun tertentu. Seperti tadi persediaan kan dibatasi Pak ya, 521811 sama 521812 apa berapa tadi ya? Iya. Nah, jadi terikat nih Pak. Akun persediaan dan akun belanja yang boleh untuk persediaan itu sebenarnya terikat Pak. Tapi kalau ada menurut Pak Zulkifli sendiri nih dengan kesadaran penuh tanpa paksaan pihak siapapun gitu ya, menyadari bahwa ini persediaan, berarti ada yang salah nih Pak dari sisi akunnya. Ketika belanja yang menghasilkan persediaan itu, ketika belanjanya menghasilkan betul-betul menghasilkan persediaan, ya mestinya pakai akun persediaan Pak, bukan pakai akun lain. Berarti harus ganti akunnya Pak ya? Iya betul. Kalau memang disadari itu persediaan, silakan revisi Pak. Mungkin itu Pak Zulkifli ya. Jadi silakan melakukan, apalagi sadar nih Pak, yang nggak sadar aja kadang perlu revisi ya, apalagi Pak Zulkifli yang sadar kan ada rasa bersalah nih.
kepersediaan saya Iya. nambah dengan belanja non persediaan gitu kan ya. Oke, itu Oh, Pak siap. Zulkifli. Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Zulkifli. Mohon izin Bapak Ibu, apakah terdapat pertanyaan lagi? Sebagai informasi untuk pertanyaan dapat juga disampaikan pada kolom chat Bapak Ibu. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk presensi dapat diakses pada tautan t.kemenq.go.id/Wakatobi 2026. Kami harapkan Bapak Ibu untuk mengisinya setiap hari sebagai syarat untuk pemenuhan sertifikat. Mungkin Bapak Ibu jika tidak terdapat pertanyaan, akan kami akhiri sesi pada pagi hari ini. Baik, izin kami akhiri sesi pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, khususnya Bapak Afandi selaku narasumber. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurang sempurnaan dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini. Izin mengingatkan Bapak Ibu bahwa besok kegiatan akan dimulai pada waktu dan jam yang sama, di mana Bapak Ibu kami harapkan berkenan bergabung pada tautan t.kemenq.go.id/Wakatobi 2026 mulai pukul 8.30 WITA demi kelancaran acara. Demikian kami sampaikan, semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat hidayah serta perlindungan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin end meeting, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Rafika. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Vera.